Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani jamaah dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah yang berlokasi di Menara Syariah, kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Bang Bedu. Sehat Bang? Alhamdulillah. Masih puasa? Alhamdulillah masih puasa. Masya Allah. Gak kerasa ya, memang kalau kita puasa ngejalanin dengan penuh sukacita, bahagia, nggak kerasa. Bener. Kayak kita mau bertemu dengan seseorang yang kita rindukan. Iya, nanti-nanti. Nanti-nanti, ya Masya kan. Allah. Jadi saya juga di bulan Ramadan ini, walaupun puasa, saya tetap kerja keras juga. Luar biasa. Jadi nggak putus tuh? Nggak putus. Nggak lemes? Nggak lemas. Seperti jamaah-jamaah yang hadir ini. Masya Allah. Sudah datang dari jauh-jauh. Cerah-cerah. Cerah-cerah. Ada calon penghuni surga, calon bidadari surga. Amin. Ini bidadari surga juga kan? Iya, bidadari Laki-laki surga. Iya. Bidadari surga juga ya? Bidadari surga. Bidadari surga, oke. Dan sudah ada dari Majelis Taklim An-Nur Kemayoran Jakarta Pusat, Majelis Taklim Nurul Iman Bekasi, dan Pondok Pesantren Darul Iman Sukatani Cikarang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alangkah baiknya kita memaksimalkan ibadah. Namun seringkali kita sebagai umat muslim kesulitan tuh menjaga keseimbangan antara ibadah dan juga pekerjaan, dunia dan akhirat, ibadah dan juga pekerjaan. Nah, terkadang pekerjaan itu datang bertubi-tubi ya Bu ya, banyak banget ya kita mengerjakan pekerjaan, padahal ibadah Ramadan tuh atau bulan Ramadan datang kan hanya setahun sekali. Nah, ini yang perlu kita seimbangkan Bu. Nah, makanya nanti tausiah kita hari ini akan membahas tentang tema work hard, play hard saat Ramadan. Apakah sebenarnya ada kiat-kiat khusus agar ibadah kita bisa terjaga dan pekerjaan juga terjaga? Bagaimana? Bisa setia BTV? Siap untuk mendengarkan tausiah dari Abi? Langsung saja kita berikan kesempatan Abi untuk tausiahnya. Silakan Abi. Work hard, play hard saat Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan ja'alal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama kita hormati khususil khusus segenap para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa program Jalan Dakwah dimanapun berada yang hari ini sedang beribadah puasa, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah, amin. Yang sama kita hormati abang kita yang ganteng, yang soleh, yang puasanya tadi cerita sama saya, tahun ini menjadi puasa terbaik, alhamdulillah. Doain biar sehat, amin. Panjang umur, amin.
duitnya banyak. Amin. Amin. Lalu Pak, ibu-ibu semua, bapak-bapak yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, ceria, puasa semua. Alhamdulillah. Bu. Masya Allah, belum apa-apa udah dapat hadiah. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, kali ini kita harus menata niat kita. Karena puasa ini harus menjadi satu hal yang tentunya jangan sampai ada alasan gini. Gara-gara puasa jadi males ibadah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gara-gara puasa jadi males kerja. Ada yang begitu ada? Nah, maka jangan sampai ibadah puasa ini menjadi alasan kita, lalu untuk apa? Menjadi kita orang yang malas melakukan sesuatu, yang malas berbuat apapun, yang malas untuk mengupgrade dirinya, untuk semangat dalam bekerja dan semangat dalam ibadah. Dulu boleh saya cerita? Boleh. Itu dulu ada yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Siapa namanya? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, orang yang tinggal di kota Madinah. Beliau ketika bulan puasa tiba tidak pernah meninggalkan kerja. Beliau selalu ke ladang, beliau selalu merapikan semua kerjaannya dengan penuh semangat. Tapi hebatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi hebat dan luar biasanya ada satu keajaiban yang aneh. Saat beliau dari rumahnya lalu menuju Masjid Nabawi, Bang Bedu, itu hari pertama dia terjatuh. Ketika dia terjatuh ada anak muda yang ternyata anak muda itu membangunkan siapa? Umi Maktum tadi. Besoknya beda, ketika ini Umi Maktum akan berangkat ke masjid dari rumah, anak muda itu udah standby. Dia nggak boleh Umi Maktum jatuh lagi. Jadi dia jagain terus, setiap hari dijagain terus, setiap hari dijagain terus. Apa ini maksudnya? Akhirnya Umi Maktum nanya sama ini anak muda, "Hei engkau anak muda, siapa kamu?" Kata anak muda ini, "Saya iblis." "Loh, kenapa kamu jaga-jagain saya?" "Karena ketika engkau terjatuh akan semangat ibadah untuk melakukan sholat jamaah, di situ Allah mengampuni dosa-dosamu." Subhanallah. Maka inilah luar biasa ketika kita semangat dalam berpuasa, menjaga semangat itu tanpa kita tahu Bapak Ibu, tanpa kita sadari saat kita melakukan sholat berjamaah ke masjid di bulan puasa, saat kita melakukan aktivitas kita di bulan puasa, tanpa kita tahu ternyata itu jalan Allah mengampuni dosa kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu dosanya banyak apa enggak? Pemirsa di rumah dosanya banyak apa enggak? Tentu kita banyak dosa, tapi ternyata bagaimana kata Nabi, pantas menyatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Orang yang ketika bulan puasa dia sungguh-sungguh beribadah, dia pun sungguh-sungguh dalam melaksanakan segala aktivitasnya yang diniatkan karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah ternyata membuka pintu ampunan buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan Bu untuk Abi. Ya, sekarang siapa yang mau bertanya? 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 Saya. Siapa yang mau saya? Silakan Ibu, siapa yang mau tanya? Siapa Ibu? Ibu, oke, iya. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artini dari Ibu Artini dari Majelis Taklim An-Nur Kemayoran, Jakarta Pusat.
Berarti harum. Harum. Ibu Kartini harum namanya. Kartini. Oh Kartini. Iya. Saya mau curhat Bi. Boleh, Ibu. Mengenai anak saya yang bujang. Iya. Bujang laki-laki berarti Bu ya? Iya laki-laki. Anak keberapa itu Bu? Anak saya bontot. Umurnya udah 27 tahun. Anak terakhir berarti Yang Bu ya? terakhir Bontot iya. soalnya Iya, kan. iya. Hampir nikah. Hampir nikah. Belum berarti hampir. Belum. Hampir. Hampir iya. Yang namanya hampir emang belum. Hampir kaya, hampir jatuh, Iya, belum berarti. hampir nikah. Belum. Allah sabar puasa ya Allah. Iya. Anak saya bekerja di servis customer CS. Allahu Akbar. Customer service CS. Iya. Customer service, customer pelanggan, service memperbaiki. Jadi memperbaiki pelanggan. Pelanggan rusak. Melayani pelanggan Bu ya. Melayani pelanggan customer di service. perusahaan bagus lah. Kerjanya bagus lah ya di perusahaan bagus, ya. Karirnya baik lah Bu ya. Oke. Tapi saya sedihnya kalau di waktu bulan puasa begini, Bi, masuknya malam, pulangnya subuh. Masuk malam, pulangnya subuh. Pulang subuh. Iya, sip-sipan. Oh sip-sipan. Iya. Jadi kerjanya cuma sip. Iya, kerjanya gitu. Sip-sipan ya Bu. Jadi mau nggak mau kan ibadah berkurang. Betul. Kalau subuh udah ngantuk, Udah tidur, pulang ngantuk. langsung tidur. Jadi saya kalau keluarga saya, anak-anak saya ibadahnya berkurang, saya sedih. Aduh. Lebih baik duit yang berkurang Ya ketimbang Allah. ibadah. Bagi duitnya Bu. Ya itu dia berkurang duitnya. Jadi saya ibadah aja, duit berkurang nggak apa-apa. Yang penting ibadah biar Tapi sehat. Ibu pernah mengingatkan kepada anak Ibu untuk beribadahnya jangan dikurangi. Pernah Ibu mengingatkan itu? Pernah. Bagaimana Cuma Ibu mengingatkan? karena tuntutan dari mata. Dia bilang begitu. Jadi kalau dibangunin tuh susah. Kalau subuh bangunnya zuhur. Abis subuhan langsung tidur, nanti bangunnya zuhur. Iya. Jadi nanti gimana ya? Jadi kalau saya bilang ya sekarang cari pekerjaan susah. Oh begitu khawatir. Kalau kita nuntut terlalu keras ya Bi ya. Khawatir Nanti malah waktu itu pernah nganggur setahun. Jadi dia nganggur, saya yang sholat ibadah terus ngedoain dia biar kerja. Ya udah dapat kerja bingung lagi gitu ya. Saya bilang gitu ya, bagaimana saya minta perhatian seorang ibu ya. Ini khawatir. Saya sudah mendoakan, alhamdulillah dapat kerja. Tapi kok pas dapat kerja ibadahnya malah kurang. Ibu padahal pengen udah nggak apa-apa daripada ibadah kurang, mendingan duit yang kurang daripada ibadah kurang. Sedih lagi kalau ibadahnya kurang. Nah itu saya mau minta kiat-kiat dari Abi, doa-doanya bagaimana kiat-kiat supaya pekerjaan dapatnya lancar, ibadah lancar Bi gitu. Berarti Ibu Artini pengen Abi silat. Kiat. Pengen ngasih jalan solusinya. Tapi kiat-kiat. Kiat. Semangat dari Abi. Gitu. Baik Bu, amat tahu aja. Iya Bu. Jadi di bulan suci Ramadan ini biar lancar, bahagia. Ibadahnya lancar, pekerjaan juga lancar. Begitu Bu ya. Butuh kiat-kiat dari Abi. Solusi dari Abi. Dan jurus dari Abi. Iya. Kiat. Jurus dan kiat-kiat dari Abi. Bagaimana? Semangat dari Abi. Ya begitu Bi. Sama-sama Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gambaran sosok seorang ibu ya. Mendoakan juga untuk dunianya, bahkan khawatir untuk akhiratnya. Inilah sosok ibu. Tepuk tangan sekali buat Ibu Artini luar biasa. Masya Allah. Silakan Abi. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, para bapak ibu semua yang ada di sini, kita kasih pantun dulu, boleh? Abi, Ibu Artini. Jalan-jalan ke Tanah Merah, Cakep. baliknya memberi surat kabar. Wahai ibu yang berkerudung warna merah, semoga tambah sabar. Amin ya robbal. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Jangan lupa membeli jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Nggak taunya ketemu saya. Iya cakep. Saya kagum dengan Ibu Artini. Beliau adalah ibu yang luar biasa. Alhamdulillah. Silakan. Baik, Masya Allah. Jangan lupa ya Bi ya. Iya. Kiat. Baik.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu semua pemirsa, bahwasanya kata Allah, "Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Apa maksudnya? Kita ini ketika berpuasa, ketika hidup dalam keadaan apapun, fantasiru fil ardi, disunahkan oleh Allah untuk menyebar di muka bumi ini. Kita untuk bekerja. Tapi jangan lupa wabtagu min fadlillah. Dari semua yang kita lakukan itu, yang harus kita lakukan yang utama adalah cari keridhaan Allah, sehingga pekerjaan yang kita lakukan apalagi di bulan puasa itu mampu mendatangkan daripada ridhonya Allah. Amin. Amin. Maka Nabi Muhammad SAW manakala ketika beliau di bulan puasa itu, beliau itu selalu memakai pakaian yang baru. Saat ketika dia bertemu orang, ada orang suka sama pakaiannya diberi kepada orang lain. Luar biasa. Luar biasa, betul-betul. Itulah Rasulullah. Maka kita pun harusnya ketika bekerja sebagaimana Nabi selalu semangat memberi kepada orang lain. Maka yuk sama-sama bulan Ramadan ini jadikan kita menjadi orang yang tentunya bukan cuma hanya kualitas kerja yang bagus, tapi kualitas ibadah pun harus bagus di hadapan Allah. Oleh karenanya bangun dengan cara apa? Memanajemen waktu. Kalau misalkan memang ketentuan dari kantornya ini diberlakukan shipping, masuk malam, pulang subuh, menjelang subuh. Ada waktu-waktu tertentu istirahat yang kita bisa manfaatkan untuk sholat malam. Bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, bisa kita manfaatkan untuk berzikir. Artinya bahwa bekerjaannya kita pun tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang bekerja yang diniatkan karena Allah, maka pekerjaan itu sebetulnya menjadi jalan Allah mengampuni dosa kita. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, tetesan keringat yang dikeluarkan saat ketika kita sedang melakukan pekerjaan, maka tetesan itu oleh malaikat dihitung menjadi ampunan dosa. Alhamdulillah. Jadi kalau Bang Bedu punya anak seorang perempuan yang sudah umur 20 tahun ke atas, bilang sama anak Bang Bedu, nanti cari suami yang keringatnya banyak. Ya saya bilang benar tuh, bagus tuh yang keringatnya banyak, karena setiap tetesnya adalah ampunan dosa. Adalah ampunan dosa. Saya bilang jangan cari pelatih renang. Karena nggak pernah keringetan, berair keringetan kedinginan terus. Iya, artinya bahwa Allah sangat begitu menghargai. Oleh karenanya ini bulan Ramadan yang ketika kita niatkan bekerja saja karena Allah, ternyata itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang tua dukung apapun yang menjadi baik bagi anak kita, tapi tetap jangan pernah melupakan akhirat. Jangan pernah melupakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Betul apa betul? Ada kehidupan setelah kematian, dan itu semua tergantung pada hari ini. Kalau tanaman kita bagus, panennya bagus. Kalau tanaman kita rusak, panennya rusak. Maka tanaman itu panennya tergantung hari ini. Amal kita juga sama. Kalau di dunia kita males-malesan ibadah, kerja juga tidak karena Allah, hanya mencari dunia semata, pulang kampung ke akhirat nggak punya bekal, rugi apa enggak? Rugi. Tapi kalau di dunia ini mumpung bulan Ramadan, kita ibadahnya maksimal, sholatnya bagus, puasanya bagus, kerjanya pun semangat karena Allah, maka pulang ke akhirat panennya bagus. Dan insya Allah menjadi jalan untuk masuk surga. Amin. Pertanyaan buat Abi, ya seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan anak Ibu selain pekerjaannya bagus, ibadahnya juga lebih bagus lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Artini, dan jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini Abi akan kembali lagi melanjutkan tausiahnya ya. Work hard, pray hard. Berdoa atau ibadah juga lebih keras lagi di bulan Ramadan. Kembali lagi setelah satu ini. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.